Oke, pada kali kita, alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu istimewa, yaitu Bapak Konjen kita, KJRI di Istanbul, Turki, yang mana memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, teman-teman siswa sekolah ekspor dan juga para UKM lainnya, yang ingin mengetahui tentang bagaimana peluang dan juga apa saja yang memang nanti bisa kita ekspor ke Turki khususnya, di mana kita tahu bahwa Turki ini merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tengah dan berada di dua benua. Ada benua Asia dan Eropa, yang juga menjadi pintu masuk untuk produk-produk bisa ke Asia, Middle East, Afrika, dan tentunya ke Turki sendiri. Alhamdulillah kami di sini Sekolah Ekspor selalu memberikan kegiatan rutin setiap bulannya. Jadi kami bekerja sama dengan KBRI, KJRI, dan juga ITPC untuk memberikan edukasi terkait dengan ekspor. Dan kami mengundang langsung narasumbernya. Alhamdulillah kami sudah beberapa kali dengan pihak KBRI, ITPC, dan KJRI. Dan kali ini kesempatan datang dari KJRI Indonesia yang berada di Istanbul. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Konjen. Nah, mudah-mudahan setelah acara ini kami di sini juga bisa mendapatkan pencerahan dan juga masukan terkait dengan produk-produk apa saja yang nanti memang sangat-sangat bagus dan berpeluang di Turki. Di sini juga telah hadir tadi mungkin setelah bincang-bincang, yaitu partner kami dan juga salah satu mentor di Sekolah Ekspor, yaitu Pak Roni. Kebetulan beliau adalah salah satu eksportir rotan furniture dari Cirebon yang juga sudah ekspor ke Turki. Nah, nanti mungkin Pak Roni akan sedikit sharing terkait dengan ekspor ke Turki, dan juga nanti ada paparan materi dari Pak Konjen terkait dengan produk atau peluang apa saja produk Indonesia yang bisa penetrasi pasar ke Turki khususnya. Kemudian nanti mungkin akan dilanjut dengan tanya jawab. Itu saja sebagai pembuka dari saya. Saya selaku mentor dan juga pendiri dari Sekolah Ekspor. Terima kasih. Mungkin waktu dan layar kami persilahkan untuk sedikit sharing dulu dari Pak Roni terkait ekspor ke Turki. Terima kasih. Silakan Pak Roni. Terima kasih Pak Titan. Izin Pak Konjen, saya sedikit sharing mengenai pengalaman saya ekspor ke Turki. Apa slide-nya sudah terlihat, Pak Titan? Kayak Pak Konjen dan teman-teman UKM ekspor, perkenalkan nama saya Roni, saya founder Sekolah Ekspor dan juga eksportir dari CV Tripolar di Cirebon, Jawa Barat. Nah, ini produk kami yang kami ekspor ke Turki. Ada yang sintetis, yang atas ya, yang bawah natural. Nah, kebetulan kami juga ada 2 buyer di Turki. Nah, jadi ada 2 buyer yang benar-benar berbeda ininya kesukaannya. Jadi ada yang suka natural, ada yang suka sintetis. Oke, itu buyer kami yang lain. Nah ini buyer kami yang pertama yaitu Mr. Gursel ya. Nah kalau sebelum pandemi itu buyer-buyer kami itu alhamdulillah setiap tahun datang, biasanya sekaligus melihat pameran dan kemudian di Jakarta ya, kemudian juga mampir ke gudang kami di Cirebon begitu ya untuk melihat
model-model terbaru, terutama di pameran ya, melihat model-model terbaru, tren-tren terbaru furniture, kemudian ke gudang kami untuk membicarakan order selanjutnya biasanya. Nah ini yang pertama adalah Mr. Kursel. Nah dia adalah importir rotan furniture ya, terutama yang natural, dan showroomnya di Kusadasi, Pak Konjen. Nah ini sudah mungkin lebih dari 5 tahun ya, sudah berhubungan baik dengan kami. Jadi kami juga alhamdulillah tahun 2019 berkesempatan ke Turki untuk melihat showroom buyer-buyer kami. Dan ini adalah buyer kedua kami, yaitu Mr. Kagatai. Berlawanan dengan Mr. Gursel, Mr. Kagatai itu adalah importir sintetik ratan furniture. Jadi senangnya yang outdoor ya, buat outdoor begitu. Nah, dilihat dari showroomnya ini cukup luas, 3 lantai, mungkin 80% impor dari China ya, karena terus terang saja harga sintetis rotan dari China lebih murah, tapi tetap saja beliau impor dari Indonesia karena menurut beliau itu dari sisi anyaman dan bahan itu lebih bagus dan lebih kuat. Jadi walaupun harus bersaing dengan China yang harganya jauh lebih murah, tapi secara kualitas produk kita lebih baik. Jadi beliau jualnya untuk pasar yang premium ya, pasar yang premium untuk hotel dan resort begitu. Jadi dua-duanya sebelum pandemi itu rutin ya, datang setahun sekali, bahkan setahun 2 kali kadang-kadang mampir ke gudang kami, kemudian order untuk item-item baru begitu. Sayang sekali selama pandemi tidak bisa datang. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah undang mereka untuk datang di IFEX ya, insya Allah Agustus nanti ada IFEX, pameran furniture terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan sudah bisa offline, dan mereka sangat ingin sekali segera datang ya, sudah lama tidak jalan-jalan ke Indonesia, katanya sudah kangen. Ya, demikian sekilas mengenai buyer-buyer kami dari Turki. Peluangnya untuk furnitur masih luas ya. Kendalanya sekarang mungkin selain kemarin pandemi, jadi tidak bisa datang ke pameran untuk melihat tren-tren baru. Kedua adalah masalah shipping rate yang sangat mahal begitu ya. Jadi itu kendala yang kami hadapi, walaupun masih kami bisa kirim, tapi volumenya berkurang sedikit begitu. Demikian Pak Konjen, Pak Titan, sedikit mengenai pengalaman kami dengan buyer dari Turki. Alhamdulillah mereka sangat baik, sangat ramah, welcome. Mereka juga menerima dengan baik ketika kami di sana, jadi sampai hotel juga dibayarin di sana. Jadi sangat baik lah, sangat menyenangkan dapat bayar Turki. Demikian Pak Titan. Baik, terima kasih Pak Roni atas sharingnya. Mungkin bisa di close layarnya. Ya itu sekilas ya sharing dari Pak Roni. Ternyata ekspor ke Turki ini luar biasa ya, peluang dan juga karakter buyernya cukup baik ya yang Pak Roni kenal. Baik, mungkin kita langsung saja langsung paparan dari Pak Konjen kita, Pak halo. Ya. Kedengar Pak? Oh iya, ini mohon maaf agak error.
Baik, waktu dan layar kami persilahkan kepada Pak Konjen, Pak Imam Asari untuk menyampaikan mungkin barangkali ada paparan ataupun materi yang ingin disampaikan. Nanti akan dilanjut dengan tanya jawab. Silakan Pak Konjen. Terima kasih Pak Titan. Saya akan ada sedikit saja paparan. Ingin menyampaikan tentang potensi peluang ekspor di wilayah Istanbul dan Marmara. Kami memang tidak ingin terlalu banyak, lebih banyak kita fokus ke interaktif aja, supaya nanti lebih memahami secara detail apa yang menjadi kebutuhan kita, strategi apa yang harus kita lakukan, dan kendala-kendala apa yang kita hadapi dalam memasuki pasar di Turki. Sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu mengenai wilayah kerja KJRI Istanbul. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa di Republik Turki ini kita memiliki perwakilan RI di sini ada dua. Yang pertama adalah KBRI Istanbul, KBRI Ankara, yang wilayahnya meliputi seluruh Republik Turki karena KBRI fungsinya adalah fungsi misi diplomatik, dipimpin seorang duta besar, dan perwakilan RI di Istanbul dalam bentuk konsulat jenderal. Jadi memang ada beberapa perwakilan kekonsuleran, dari mulai konsulat jenderal sampai kantor konsulat. Nah, ini memang kenapa ada pembagian-pembagian seperti itu, tentunya didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dan luas wilayah. Untuk KJRI Istanbul, wilayah kerjanya meliputi 11 provinsi, 9 diantaranya merupakan wilayah kerja yang berada di Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Istanbul sendiri, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, dan Yalova. Lanjut. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa wilayah-wilayah kerja KJRI Istanbul merupakan wilayah yang terletak dalam posisi strategis karena Istanbul sendiri merupakan suatu hub dari kegiatan ekonomi perdagangan Turki. Istanbul juga semakin memperkuat posisinya sebagai perlintasan transit transportasi udara maupun juga laut. Hal ini tentu bisa terlaksana dengan efektif pemerintah Turki sebagai mengoptimalkan Istanbul sebagai wilayah hub ekonomi karena didukung oleh infrastruktur transportasi yang kuat seperti Istanbul Grand Airport dan beberapa pelabuhan free zone di wilayah Marmara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2020 dunia dinyatakan oleh WHO terdampak pandemi COVID-19, pandemi global. Tentu ini berdampak bagi seluruh dunia, seluruh negara tidak ada yang terdampak, termasuk juga Turki. Kalau kita lihat dari berbagai dampak yang dialami oleh negara-negara di seluruh dunia itu, kita lihat beberapa kategori negara. Negara yang responsif atau antisipatif dalam menghadapi COVID, dan negara yang belum responsif atau tidak cepat menanggulangi dampak dari COVID. Kita lihat di tahun 2020, kalau menurut data yang ada dari beberapa sumber, hanya ada 2 negara anggota G20 yang dinyatakan positif pertumbuhan ekonominya, yaitu Turki termasuk negara yang pertumbuhannya cukup lumayan di awal tahun 2020 itu, yaitu 1,80% atau sekitar 2%. Sedangkan Cina 5%, dan lainnya seluruh negara dunia hampir pertumbuhan ekonominya minus, termasuk juga kita di Indonesia. Begitu juga dengan kita lihat di tahun 2021 total GDP Turki itu mencapai 740 miliar atau naik dari 720 menjadi 740 miliar. Jadi naik berapa miliar tuh ya kira-kira? 2 miliar ya.
Ya sekitar itu 20 miliar ya. Nah, kenaikan itu sudah menjadi indikasi atau indikator bagi kita Turki bahwa mereka survive di tengah pandemi global COVID-19, di mana negara-negara lain terdampak. Bank Dunia juga mengkategorikan Turki sebagai upper middle income country dengan GDP per kapita mencapai 9.406 pada tahun 2021 lalu. Memang ada sedikit penurunan sedikit tipis yang tadinya 10.000 menjadi 9.406. Sebetulnya kalau Bank Dunia mengkategorikan negara di atas 5.000 apa 10.000 lah minimum itu sudah dianggap sebagai developed countries. Begitu juga pertumbuhan ekonomi tadi sudah sampaikan. Turki juga memulai di kuartal pertama tahun 2021 dengan catatan pertumbuhan ekonominya menjadi positif 7. Saya kira secara keseluruhan Turki mencapai targetnya di tahun 2021 lalu, kalau tidak salah mencapai 3 atau 4% pertumbuhan ekonomi. 11 ya? Oh maaf, ini dikoreksi oleh tim ekonomi kita. Jadi ekspektasinya di luar dugaan semula itu tumbuh 2 digit mencapai 11%. Ini pertumbuhan yang spektakuler sebetulnya bagi Turki. Dan juga hubungan perdagangan Indonesia-Turki surplus di Indonesia tahun 2020 1,4 miliar US, Turki berapa itu? Sekitar 500 miliar. Tahun 2021 karena tahun 2020 mencapai penurunan yang sangat signifikan karena dampak COVID. Tahun 2021 mulai recover perlahan menjadi 1,2 miliar sekian, dan sedangkan Turki sekitar 600 miliar sekian. Jadi masih tetap surplus di kita. Jadi ini merupakan suatu peluang dan sekaligus juga tantangan bagi para eksportir kita, khususnya para pelaku UMKM yang ingin memasuki pasar Turki. Bapak Ibu ketahui bahwa Turki juga berupaya untuk meningkatkan investasinya. Cuma memang Turki dalam beberapa tahun terakhir ini lebih dominan untuk melakukan foreign direct investment, menarik investor asing ke wilayah Turki. Sebagai Bapak Ibu ketahui bahwa Turki dalam 2 tahun terakhir ini sudah diindikasikan ya, malah dikhawatirkan terjadi defisit perdagangan karena nilai impor Turki keseluruhan itu mencapai 61%, sedangkan ekspornya hanya sekitar 34%. Kalau negara pengekspor terbesar Turki, mitra ekspor terbesar Turki adalah Cina sebetulnya. Walaupun demikian, kalau kita amati dari besarnya jumlah impor Turki dari negara-negara tersebut, mereka umumnya mengimpor raw material, bahan mentah, seperti produk-produk yang ada ditayangkan dalam slide berikut. Kita bisa lihat, dan produk-produk itu merupakan juga salah satu komoditas Indonesia untuk mengekspor produk-produknya ke Turki. Tentu Bapak Ibu ketahui bahwa produk dominan yang kita ekspor adalah palm oil, karet, kopi, kokoa, dan produk-produk lainnya, mesin seperti biji besi dan segala macam, merupakan salah satu produk andalan kita. Mineral seperti produk kimia, mineral, peralatan kesehatan, sintetik dan lain-lain. Nah, tantangan-tantangan ini yang kita hadapi sekarang sebetulnya masalah kendala di pengenaan tarif pemerintah Turki terhadap produk-produk Indonesia, karena memang kita belum memberlakukan ITSEPA yang sedang digodok, Indonesia Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang sekarang masih dinegosiasikan dan bolanya masih di pemerintah Turki. Diharapkan dalam tahun ini bisa selesai, karena ITSEPA merupakan satu kunci masuknya barang-barang kita ke Turki. Kalau tidak, memang tarifnya cukup lumayan besar, dari mulai 21% sampai 80% tarif dikenakan kepada produk-produk kita. Berikutnya juga kalau kita ketahui pada pandemi
tahun 2020 khususnya yang tadi disampaikan oleh Pak Roni, produk-produk rotan yang berkaitan dengan industri hotel, restoran dan kafe, industri pariwisata, Turki memang mengalami dampak yang sangat parah hingga penurunan 72% kalau tidak salah tahun 2020 itu. Awalnya Turki sebelum COVID merupakan negara 4 besar industri pariwisata. Perancis, kalau tidak salah, Italia itu sampai 60 juta, Turki 56 juta, dan negara-negara lainnya. Tahun 2020 sangat terdampak hingga mengalami penurunan 72% dengan kedatangan turis sebesar 14 juta orang. Dan Turki dengan kebijakan ekonominya mencoba untuk mendongkrak penurunan jumlah turis itu, dan pada tahun lalu 2021 kedatangan turis itu sudah mencapai 30 juta orang. Targetnya 34 juta, tapi sekitar 30 juta orang turis masuk kalau tidak salah di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat Pak Roni dan teman-teman semua, produk-produk atau peluang-peluang produk kita UMKM yang bisa masuk Turki adalah produk-produk yang bersifat raw material tadi, produk-produk pertanian dan lain-lain. Yang kedua, sasaran kita adalah produk-produk untuk industri HoReCa, UMKM yang berorientasi pada industri HoReCa. Karena kalau kita lihat selama pandemi banyak negara-negara yang sangat terdampak bahkan minus industri pariwisatanya. Turki walaupun minus terhadap penurunan, tetapi masih mendatangkan wisatawan sampai dengan 30 juta orang tahun lalu. Tentu ini merupakan kenaikan yang signifikan, dan saya yakin di tahun 2022 ini, walaupun ada perang antara Rusia dan Ukraina, dampaknya tidak terlalu parah. Dan ini merupakan suatu peluang bagi produk kerajinan kita untuk masuk ke Turki. Makanya tidak heran tadi mitranya Pak Roni ada di Kuşadası, ada di Izmir, itu merupakan daerah-daerah wisata andalan Turki. Ini yang sedang kita harapkan nanti. Berikutnya yang ingin kami sampaikan juga, apa upaya KJRI dalam meningkatkan penetrasi pasar atau ekspansi pasar produk-produk kita, terusnya UMKM di Turki. KJRI selalu menekankan pada engagement platform yang telah disediakan oleh Turki, seperti berbagai bisnis event, bisnis kalender event yang dilaksanakan setiap tahunnya, dari mulai event promosi pariwisata, EMIT, event COVEX, Coffee Expo, Food Expo, Craft Expo. Nah ini nanti kemudian dalam tahun ini ada Craft Expo. Sayangnya mungkin KJRI dengan berbagai kendala keterbatasan budget yang dihadapi tidak bisa ikut tidak bisa ikut penuh dalam event tersebut, tetapi kami siap untuk memfasilitasi, memberikan informasi kepada teman-teman UMKM ataupun industri di bidang HoReCa, kerajinan, untuk bisa ikut di event-event tersebut. Sekaligus membangkitkan kembali market kita di Turki. Selain produk-produk tadi, selain event-event yang kita sebutkan, mungkin nanti kita akan selalu mengupdate. Bapak Ibu bisa langsung mengakses ke websitenya KJRI, bisa juga berkomunikasi dengan koordinator fungsi ekonomi apabila ingin ikut serta terlibat dalam event-event ekonomi. Kami akan memfasilitasinya. Bapak Ibu ketahui bahwa di Turki juga terdapat produk-produk Indonesia yang sudah dianggap sebagai produk Turki sendiri, yaitu investasi beberapa perusahaan Indonesia di sini. Salah satunya adalah Indofood Turkiye. Nah, Indofood Turkiye ini mereka mempunyai pabrik yang cukup besar, terletak di provinsi Tekirdağ, dan itu juga salah satu perusahaan yang leading untuk produk makanan, food and beverage di Turki. Bahkan sudah bisa mendikte market sebetulnya untuk produknya di Turki. Dan ini merupakan suatu capaian yang luar biasa, mengingat Turki sangat konservatif untuk produk-produk makanan. Nah, nanti juga Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kami
kalau yang memang ingin membuka melakukan ekspansi pasar di produk-produk makanan. Kalau saya baca berita hari ini, Turki juga sedang menargetkan untuk produk-produk herbal. Tahun 2023 itu Turki menargetkan 5 miliar dolar untuk produk-produk herbalnya ekspor. Karena tahun lalu selama COVID baru mencapai 1 miliar dolar. Ini begitu peluang sebetulnya. Untuk itu pemerintah Turki memberikan berbagai macam kebijakan untuk menstimulus industri pertaniannya, khususnya untuk industri herbal. Nah, itu bisa juga Indonesia mengengage apa kekurangan mereka, kebutuhan mereka untuk ekspansi produk-produk herbal mereka ke pasaran regional. Saya kira itu saja Pak Titan, singkat saja. Sebagai ilustrasi umum, nanti kita bisa diskusi secara detail dalam question and answer atau dalam diskusi interaktif. Terima kasih Pak Titan. Baik, terima kasih Pak Konjen, luar biasa sekali ya. Sore ini kita mendapatkan pencerahan bahwa peluang-peluangnya itu masih ada dan masih banyak. Dan alhamdulillah walaupun kita di bulan Ramadan sedang puasa, tapi kita masih tetap semangat ya untuk mendapatkan informasi dan juga ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan ekspor. Seperti yang kami lakukan saat ini adalah merupakan program rutin dari Sekolah Ekspor. Kami mengundang narasumber dari berbagai KBRI dan ITPC juga KJRI, yang mana kali ini bersama KJRI di Istanbul. Nah, mudah-mudahan teman-teman member Sekolah Ekspor dan juga para pelaku UKM dan juga pengusaha lainnya yang hadir sore hari ini bisa mendapatkan pencerahan dan juga menangkap peluang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Konjen. Baik, mungkin kita tidak berlama-lama karena waktu juga di sini sudah 15.33 dan mungkin juga karena ini Ramadan ya, jadi sudah mendekati buka puasa. Kami berikan kesempatan kepada 5 orang untuk bertanya terlebih dahulu. Mohon untuk raise hand, baru nanti akan di-unmute ya, supaya agar berjalan dengan tertib. Baik, di sini sudah ada 3 penanya, nanti silakan mengajukan pertanyaan dan nanti mungkin akan dibantu, di-backup oleh tim KJRI. Silakan yang pertama kami untuk unmute dulu ke Pak Arifin ya. Pertanyaannya, silakan Pak Arifin di-unmute. Pak Arifin, halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Arifin dari PT Sailendra Bumi Investama. Kami perusahaan bergerak di bidang essential oil dan carrier oil. Untuk peluang di pasar Turki bagaimana? Kemudian apakah bisa disandingkan dengan pelaku usaha di bidang essential oil dan turunannya seperti mungkin di perfumery, aromaterapi, kemudian di bidang natural flavor, spa, seperti itu. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Arifin. Mungkin saya langsung jawab saja supaya saya ingat Pak Titan, mohon izin. Lanjut Pak. Jadi memang Turki untuk industri esensial oil ini, aromaterapik itu merupakan salah satu produk yang mereka sedang kembangkan untuk mensuplai industri horeca mereka, mais mereka. Dan itu banyak tawaran-tawaran termasuk negosiasi joint venture dari perusahaan-perusahaan kosmetik di Turki terhadap perusahaan-perusahaan yang berminat nanti. Nanti kepala bidang ekonomi kami akan menyampaikan ada beberapa perusahaan-perusahaan seperti parfum dan segala macam yang ingin juga melakukan kerjasama dengan kita. Begitu juga essential oil ini, salah satu produk yang mereka minati juga untuk produk-produk kosmetik dan parfum mereka. Sebagaimana kita ketahui memang Turki sedang membuat atau menciptakan brand mereka sendiri di produk-produk tersebut. Berikut juga produk-produk garmen yang berhubungan dengan ini.
Saya silakan Pak Jeffrey untuk lebih detail, karena Pak Jeffrey secara teknis langsung menangani promosi di bidang komunitas kita. Silakan. Terima kasih Pak Konjen. Izin Pak Arifin menanggapi saja. Untuk essential oils itu memang ada permintaan dari buyers atau importer Turki. Cuma kendalanya kalau Bapak masuknya itu apakah akan ke B2C atau ke B2B. Kalau B2B itu kendalanya perusahaan-perusahaan chemical menengah di sini itu banyak yang sudah market itu atau pasokannya itu dikendalikan oleh pemain besar. Jadi memang agak challenging untuk masuk ke B2B, masuk ke perusahaan parfum dan lain sebagainya. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau kami menyarankan mungkin Bapak bisa nanti pantau Pak, di Turki itu akan ada pameran Expo Natura tanggal 6 sampai 9 Oktober 2022 Pak. Itu pamerannya bagus untuk melihat mengenai pasar Turki untuk produk-produk natural termasuk essential oils dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa kontak ke kami Pak. Pak Titan juga punya kontaknya, bisa di-share saja Pak Titan. Kita bisa diskusi Pak, kalau Bapak memang tertarik minat, kami akan coba kontak penelitiannya, fasilitasi kontak Bapak dengan penelitiannya, dan di situ bisa langsung ikut. Jadi tahun lalu juga sudah ada, tapi bukan essential oils, pameran di Istanbul ada produk natural juga untuk deodoran alami ya, dari bahan alami, dan itu minatnya cukup tinggi di Turki. Kalaupun dari Turki Pak, minat untuk di kawasan Eropa dan Afrika Timur Tengah. Karena ketika pameran-pameran di sini banyak pengunjung internasionalnya dari kawasan tersebut. Jadi di Turki bisa jadi batu loncatan untuk masuk kawasan tersebut, kalaupun tidak langsung masuk kawasan Turki. Gitu Pak tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Mungkin nanti buat Pak Arifin, silakan join di grup Sekolah Ekspor ya. Nanti bisa di-share nanti terkait informasi yang disampaikan oleh Pak Jeffrey. Selanjutnya untuk penanya berikutnya adalah Pak Ahyarul. Silakan Pak Ahyarul di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Konjen. Waalaikumsalam. Ini tadi saya dari yang Bapak bicarakan tadi masalah produk herbal. Itu produk herbalnya yang di sana itu produk apa Pak ya? Misalnya jenisnya itu apa gitu Pak? Mungkin apakah dia seperti kayu manis atau apa gitu, gimana tuh Pak? Bisa dikasih penjelasan Pak? Untuk herbal sebetulnya yang menjadi salah satu produk yang Turki kebutuhannya besar ya untuk import ke peluang ekspor Indonesia ke Turki, seperti kayu manis itu besar mereka kebutuhannya. Begitu juga lada hitam. Jadi bukan lada putih, kalau di Turki itu lada hitam juga besar kebutuhannya. Terus kemarin itu yang kita ditarik Hibah Harat, vanila, teh itu produk pertanian ya, bukan herbal. Yang herbalnya itu seperti jahe itu juga itu besar untuk di Turki. Nanti Bapak bisa cek dengan kami produk-produk itu. Cuma yang memang harus kita waspadai adalah kemarin beberapa kali pertemuan dengan Baharat Tarihi, istilahnya mereka itu. Baharat itu adalah herbal. Kendalanya itu di kompetitif harga. Jadi waktu itu saya nawarkan untuk mempermudah kalian memiliki harga yang murah. Coba kalau Anda bisa datang ke Indonesia, Anda ketemu dengan para agregator di sana, bagaimana untuk memberikan solusinya, apakah berbentuk off-taker atau dan lain-lain. Itu yang paling perlu ada semacam inovasi. Sambil menunggu, insya Allah mungkin dalam tahun ini perjanjian free trade agreement-nya itu ditandatangani. Karena produk-produk herbal ini menjanjikan, sebagaimana Bapak ketahui juga, makanan-makanan itu juga banyak mengandung herbalnya di situ. Di situ ada merica, di situ ada jahe, di situ segala macam herbal yang kita produk, yang kita buat masuk ke sini sebetulnya. Tantangannya adalah negara-negara yang sudah memiliki FTA seperti negara-negara yang sekitar Turki. Saya kira itu Pak. Itu Pak ya. Mungkin Pak tambahin, silakan Mas. Izin menambahkan, di Turki itu ada toko-toko khusus menjual produk herbal namanya Doğal. Dan itu ada di mana-mana di Turki. Jadi mereka memang sudah
terbiasa untuk mengkonsumsi produk herbal, dan Indonesia ada produk-produk yang Turki tidak produksi, misalnya seperti Clove Oils dan lain-lain itu mereka tidak punya dan mereka impor. Paling kita saingan dengan negara lain seperti Vietnam atau Sri Lanka. Itu tantangan kita. Karena ujung-ujungnya semua nanti masalahnya di harga. Iya, harga benar Pak, iya. Pengapalan. Itu aja sih Pak, harga dan pengapalan itu aja kendalanya. Iya benar. Ya benar Pak. Memang yang saya lihat juga di masalah harga sama perkapalan ya Pak. Saat ini memang sangat tinggi harga ini perkapalan. Itu. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Konjen. Pak Ahyarul. Baik, kita Pak Titan izin ingin menanggapi sebetulnya. Baik, Pak. Sebetulnya yang menjadi kendala itu tadi harga dan pengapalan. Makanya mungkin tadi saya lupa untuk menyampaikan di awal kata pengantar saya. KJRI sedang memikirkan bagaimana produk kita itu diekspor atau diperdagangkan ke Turki dari hulu ke hilir, dipegang oleh kita sendiri, oleh pengusaha kita sendiri. Ada beberapa contoh memang yang sudah memulai. Mereka membuka kantor-kantor perusahaannya di Istanbul. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita memiliki sekitar 42 perusahaan Indonesia yang buka di Istanbul. Nah, kita harapkan kalau misalnya Bapak Ibu ingin memang berniat untuk membuka marketnya di Turki, datanglah ke kami ke Istanbul, lihat market intelligence-nya, apakah visible kalau kita membuka produk sendiri. Tadi singgung oleh Saudara Jeffrey, konsepnya apakah B2C atau B2B. Kalau B2C mungkin itu salah satu peluang tersendiri juga. Yang kedua, kalau kita juga sedang mengengage beberapa perusahaan startup di Turki untuk berkolaborasi dengan para agregator UMKM kita di Indonesia. Untuk memarketkan pasarnya di sini dalam marketplace platform. Jadi kita mengengage startup company. Nah, itu juga salah satu cara atau metode untuk menekan harga. Dua cara ini yang kita sedang kembangkan. Saya kira mungkin akan lebih bagus kalau kita mengengage perusahaan Turki, tetapi kita juga memiliki perusahaan di sini, sehingga mengontrol produk dari hulu sampai memasarkan barangnya itu dikuasai kita. Ini bisa untuk menekan harga sebetulnya. Saya kira mungkin itu yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Konjen. Dan buat tadi ada yang bertanya tentang grup sekolah ekspor, silakan sudah di-share oleh admin di kolom chat. Dan juga tadi ada yang bertanya di kolom chat, izin apakah materi tentang market informasi ini bisa di-share kepada peserta. Market brief terkait pasar Turki yang tadi disampaikan Pak Konjen, apakah bisa di-share? Silakan Pak Titan, teman-teman semua yang hadir sore hari ini, langsung aja menghubungi kami di email kami dan di IG kami. Ini kita sebut emailnya, coba Pak, email apa? Istanbul.ekonomi@kemlu.go.id. Itu email kita, atau di IG kita Istanbul Indonesia in Istanbul. Jadi bisa Bapak kirim permintaannya, nanti insya Allah kita share apa yang menjadi peluang. Tidak hanya paparan, segala macam informasi ekonomi, peluang ekonomi akan kita infokan kepada Bapak Ibu semua. Baik. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Jeffrey, atau saya lanjut ke penanya berikutnya? Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Ibu Dwi Sugiyarti. Silakan di-unmute Ibu Dwi. Halo Bu Dwi, silakan Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Dwi Sugiyarti dari Kepulauan Bangka Belitung, Pak. Belitung, Timah ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang produk-produk makanan yang akan diekspor ke Turki. Kira-kira
apakah warga Turki itu akan suka dengan produk asli Indonesia yang berbasis budaya, misalnya seperti rengginang, keripik singkong, kemudian rempeyek seperti itu, atau basreng dari Bandung, kira-kira seperti itu, Pak. Apakah akan cocok dengan lidah mereka? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang handicraft. Kira-kira handicraft seperti apa yang bisa disukai oleh masyarakat Turki? Saya kira kalau untuk benang-benang, wall-wall mungkin mereka lebih bagus lagi. Tapi kalau dari kita kira-kira handicraft seperti apa? Kemudian yang ketiga, apakah Kedubes RI yang ada di Turki itu mempunyai tempat sendiri untuk memperkenalkan produk-produk asli Indonesia, terutama hasil budaya atau adat-adat Indonesia seperti itu, Pak, untuk mengenalkan kepada dunia. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu Dwi Sugiyarti di Bangka. Ibu Dwi ya. Terima kasih Bu, Ibu sangat semangat sekali untuk memperkenalkan dan melakukan ekspansi produk-produk kita ke luar negeri, khususnya ke Turki. Saya ingin jawab yang terakhir aja dulu. Yang terakhir, Ibu tanya apakah kita mempunyai sarana ataupun display center di KJRI untuk mengenalkan produk-produk. Ini sedang kita rancang, Bu. Ini PR keras Jepri dan timnya ini untuk merancang display center itu. Display center yang akan kita rancang nantinya semacam basic info produk dengan menekankan kepada business matching atau bisnis connection ya. Business connection. Jadi tidak hanya memproduksi barang tapi juga kita menginfokan perusahaan yang mensuplai produk tersebut dan nanti bisa langsung menginfokan ke teman-teman. Tapi jangan khawatir, Pak Titan sudah datang ke Istanbul tahun ini. Itu merupakan salah satu upaya KJRI untuk meng-engage beberapa bisnis kalender event. Salah terakhir yang dihadiri Pak Titan itu COVAX. Dan Pak Titan sudah melihat tuh besar peluangnya ekspor produk-produk kita termasuk produk makanan maupun pengembangan usaha HoReCa di Turki dengan nilai pertumbuhan wisatawan yang selalu meningkat tajam di masa pandemi. Ini merupakan suatu tantangan dan peluang yang akan kita lakukan dalam melakukan ekspansi atau penetrasi pasar ke Turki. Berikutnya ingin kita sampaikan juga, Ibu tadi, apakah produk-produk semacam rengginang, terus seriping, singkong, itu bisa masuk ke Turki? Jadi kalau saya sampaikan, Bu, sebetulnya Turki itu memiliki selera makan yang beragam, walaupun mereka cenderung konservatif. Tentu kalau Turki disuguhi makanan yang pedas dari level 1 sampai 10 tidak laku di sini, karena mereka nggak mengenal level pedas, karena yang ada mereka produk tidak pedas. Itu yang harus menjadi catatan tersendiri bagi kita. Orang Turki tidak suka. Orang Turki juga tidak begitu menyukai produk-produk yang sangat kuat kandungan kandungan rempahnya berbeda dengan Timur Tengah. Jadi untuk itu saya pernah bicara ke Pak Titan, please tolong Turki itu jangan diklasifikasikan sebagai negara Timur Tengah. Lebih baik diklasifikasikan negara Eropa Timur saja, kalau di Kemlu Eropa 2. Karena memang budaya mereka di situ untuk mengenal karakteristik pasar mereka sebetulnya. Nah itu untuk produk-produk makanan. Dan kalau yang paling penting itu adalah sekarang penetrasi dengan membangun branding, memperkenalkan produk kita, bisa juga engage dengan beberapa perusahaan atau marketplace atau startup company yang tadi saya sebutkan, bisa juga ikut datang ke pameran untuk mencari buyers, bisa juga meng-engage perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah buka di sini untuk meng-connect barangnya, untuk langsung ke konsumen. Mungkin yang sedang dirintis oleh Pak Titan nanti bisa untuk membantu teman-teman yang ingin merintis untuk memasuki pasar ekspornya, terutama di produk makanan. Banyak peluangnya sebetulnya. Dan kita itu untuk produk makanan itu sangat beragam. Dari yang paling tidak ekstrim sampai yang paling ekstrim sekalipun kita punya. Nah, tinggal kita pilih saja, kita sesuaikan dengan selera pasar di Turki. Saya kira itu tidak menjadi suatu kendala. Terima kasih Bu
Dwi. Bidui, Pak Jeffrey, kalau ada tambahan silakan. Mungkin ada yang terlewat. Baik, Pak Ponjen. Tadi yang terlewat tentang handicraft. Jadi Bu Dwi, tahun lalu kami buka pavilion Indonesia di Craft Istanbul Craft Istanbul, pameran kerajinan. Di situ kita melihat minat tinggi untuk retail ya, untuk pembelian retail. Waktu itu bisnisnya tidak terlalu jalan. Itu untuk produk-produk kerajinan dari rotan. Kemudian produk-produk kerajinan yang tingkat olahnya bagus ya, seperti disampaikan Pak apa tadi yang di depan tadi itu mereka sangat detail, kita kuasai bagus. Jadi kita punya kualitas produk yang bagus. Seperti kemarin itu yang dari Primadona itu produk olahan rotan dari Lombok dan olahan dari bukan rotan, ada jenisnya natural fibers itu yang mereka gunakan dan itu disukai. Eceng gondok pokoknya. Produk-produk handicraft kita cukup diminati di sini karena memang kualitasnya bagus dan rapi pengerjaannya dibandingkan di sini. Dan tantangannya adalah sebagian pengrajin Turki juga banyak yang ingin belajar tentang pengolahan cara kita mengolah produk-produk kerajinan tadi. Jadi itu tantangannya. Jadi mereka cenderung beli bahan bakunya saja, nanti mereka olah di sini. Tapi kalau dari Craft Istanbul kemarin itu produk-produk rotan itu diminati. Kalau produk-produk natural belum terlalu kuat. Yang produk-produk dari bahan natural seperti eceng gondok itu belum terlalu besar pasarnya di sini dibandingkan dengan di negara Eropa lainnya, karena masih menuju ke sana Turkinya. Tapi kalau yang rotan tradisional dan kalau waktu di Craft itu mereka banyak mintanya untuk outdoor furniture. Jadi untuk outdoor furniture yang banyak mereka cari dari Indonesia. Karena kalau untuk indoor mereka kuat juga. Turki industri furniture-nya termasuk satu yang kuat dan mereka ekspornya besar juga untuk industri furniture. Kemudian untuk makanan Bu Dwi, sebagai info saja, untuk makanan itu memang untuk selera itu relatif ya. Kalau udah sering dimakan makin biasa, mereka bisa adapt juga seperti dengan kasusnya Indomie, butuh 8 tahun sampai 10 tahun untuk bisa disukai oleh lidah Turki. Tapi itu sukses, kisah sukses kalau Indomie di Turki. Untuk produk makanan yang perlu ditambahkan juga adalah pentingnya izin edar. Jadi di sini food codex-nya cukup ketat, sama seperti di Eropa. Dan untuk produk-produk makanan itu butuh izin edar yang mesti diproses sebelum dikirim ke sini. Dan kalau dari cerita teman-teman yang sudah sukses mendapatkan izin edar, ya biayanya untuk satu jenis produk itu sekitar 5.000 sampai 10.000 Turkish lira atau sekitar 5 juta sampai 10 juta rupiah untuk satu produk. Tapi baiknya karena prosesnya cukup panjang, karena ada berhubungan dengan cukai, berhubungan dengan Kementerian Pertanian Turki, jadi atau karantina. Jadi bagusnya kalau punya rekanan di sini, dia sekolah di sini yang bisa membantu untuk mengurus izin edar produk-produk tersebut. Jadi peluangnya ada saja, cuma prosesnya tadi itu yang mesti dilalui. Kemudian untuk produk makanan juga paling bisa ditimbang juga. Market itu ada 3. Pertama market Indonesia, komunitas diaspora Indonesia di sini itu makin meningkat dan dari tahun ke tahun makin meningkat. Mungkin sekarang sudah mendekati di atas jauh di atas 5.000 orang di Turki, paling banyak di Istanbul. Kemudian juga market selanjutnya adalah wisatawan dan komunitas Timur Tengah yang tinggal di Turki. Jadi komunitas Timur Tengah itu cukup besar di Turki dan mereka relatif lebih familiar dengan produk-produk Indonesia dan mereka cenderung mencari kecap Indonesia, sasa dari Indonesia dan lain-lain. Jadi itu target pasar kedua yang bisa dipertimbangkan. Yang ketiga tentunya orang Turki sendiri. Itu saja. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Titan. Baik Pak Jeffrey, terima kasih Pak Konjen. Ya insya Allah buat teman-teman karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Konjen, kami juga sedang melakukan beberapa upaya, salah satunya penetrasi pasar langsung. Semoga nanti kami juga bisa membantu teman-teman UKM dan para pebisnis lainnya yang ingin penetrasi pasar melalui kami. Tadi sudah ada yang share di kolom chat dari admin Marmara ID. Silahkan monggo nanti bisa join di Marmara ID untuk produk-produk yang ingin coba kami bantu pasarkan di sana. Kemudian untuk penanya berikutnya, ini di kolom chat ada yang menarik, yaitu apakah halal Indonesia diakui oleh Turki? Kemudian yang kedua terkait dengan peluang produk coconut sugar dan juga coconut briquette. Mungkin itu 2 pertanyaannya, silakan Pak. Terima kasih Pak Titan. Jadi di Turki itu untuk setiap produk yang masuk ada yang namanya mekanisme proses izin edar.
Nah, mekanisme ini dilihat dari ingredients-nya. Syarat kehalalan di Turki itu merupakan suatu keharusan. Produk-produk yang masuk ke Turki itu. Jadi apapun produknya mereka dinyatakan halal di Indonesia, mereka akan melalui proses itu, akan diproses ulang. Itu satu. Yang kedua, di Turki ini agak sedikit berbeda. Jadi modelnya, kalau kita mungkin Pak Titan pernah ngaji ya, kalau mazhab Syafi'i itu selalu bilang, semua makanan itu dinyatakan halal kecuali bisa membuktikan yang lain. Jadi makanya di Turki menganut itu fikihnya. Jadi di Turki itu banyak produk tidak dicantumkan label halalnya. Tetapi kalau yang mengandung haram dia sebutin, ini yang mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Gitu. Jadi berbeda dengan di kita karena pakainya teologinya teologi Ahlus Sunnah dia. Kalau Ahlus Sunnah kan teologinya begitu. Apapun makanan itu dinyatakan halal kecuali bisa membuktikannya bahwa itu haram. Itu Turki. Maka dan itu menjadi leading produk mereka untuk masuk ke Eropa, untuk masuk ke Amerika, masuk ke Israel yang menganut kosher, masuk ke negara-negara yang mayoritas mungkin bukan Muslim, karena akan dijamin bisa dimakan oleh orang Islam maupun mereka. Gitu. Jadi itu kempit di situ, tanpa harus ada label seperti itu. Makanya agak susah di Turki ada label halal gitu, tidak, karena sudah akan pasti yang haram dia akan sebutkan, gitu. Yang mana akan disebutkan labelnya. Jadi kita nggak akan makan itu. Jadi kembali saya tekankan ada namanya proses izin edar di Turki. Syarat kehalalan itu mutlak di Turki dan itu industri yang sangat besar karena dia mengcater untuk industri halal di Uni Eropa dan di beberapa negara di Amerika dan Timur Tengah. Walaupun kita sudah ada sertifikasi halal, tetap harus melalui proses izin itu. Gitu ya. Kalau yang tidak halal juga di Turki akan masuk dan akan dimasukkan ke dalam diinfokan oleh pihak lembaga konsumen Turki itu memang ada mengandung yang tidak halal dan biasanya dikenakan pajak import yang tinggi untuk produk-produk yang tidak halal. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, mungkin barangkali pertanyaan yang kedua adalah terkait peluang produk coconut sugar dan coconut briquette. Apakah peluangnya besar di Turki? Silakan Pak Jeffrey, karena saya puasa nih Pak, jadi harus berbagi sama tim saya ini bicaranya. Silakan. Izin Pak Gonjen. Peluangnya besar untuk briquette, permintaan banyak. Sampai sekarang pun kami masih dapat permintaan juga dari calon buyers Turki untuk produk briquette. Kendalanya bukan kendala sih, pasti nanti pertimbangannya adalah masalah harga karena buyers Turki terkenal dengan sangat sangat menekan harga ya. Jadi namanya juga penjual ya pasti cari harga yang murah. Pembeli ya. Kemudian juga masalah pengapalan karena kasus kebakaran kontainer di Lebanon itu menjadi kendala untuk pengapalan briquette ke Turki. Jadi butuh kontainer yang khusus dan asuransi yang mahal. Jadi kadang-kadang harga sudah cocok, sudah masuk, ketika mau dikapalkan jadi tersendat. Jadi paling itu. Kalau potensinya ada, karena briquette Indonesia cukup dikenal baik oleh Turki dan mereka suka karena kita punya kualitas yang baik dibandingkan briquette dari Vietnam. Kalau untuk coconut sugar ada dari marketplace di sini, bukan di offline store juga coconut sugar dari Indonesia. Paling saingan kita dengan Sri Lanka. Itu, terima kasih. Baik, Pak, mungkin terakhir ini pertanyaannya adalah terkait produk perikanan, Pak. Peluangnya di Turki seperti apa? Apakah di Turki juga banyak atau memang produk kita bisa masuk ke pasar Turki? Tapi tadi kalau ikan lele kurang. Pak Titan, ini kalau untuk produk perikanan ini homework bagi kita, Pak. Jadi permintaannya itu tinggi sebetulnya Turki itu. Bapak ketahui bahwa Pak Titan pernah datang ke Istanbul, lihatlah toko-toko rumah makan ikan tuh ikannya itu saja, tidak beragam. Gitu. Untuk itu ikan-ikan yang mereka tidak mampu produk, mereka import seperti udang, cumi-cumi, apalagi itu ada namanya yang semacam kayak sotong itu istilahnya mereka ada itu. Itu memang sangat digemari, juga tuna. Sangat digemari oleh Turki. Cuma yang menjadi masalah itu
adalah tarif, balik ke tarif. Produk perkinan kita itu dikenakan sekitar 80% Pak tarifnya. Untuk tuna ya. Luar biasa. Paling tinggi itu tuna. Belum produk ikan yang lainnya sekitar 20-30% itu kena. Ya, itu yang disampaikan juga oleh salah satu importir ikan, salah satu retail besar di sini, Metro Group. Waktu itu kita sempat diskusi dengan mereka. Mereka tuh ingin berniat langsung mengimpor ikan ke Indonesia. Tapi begitu dicek memang kendalanya di situ. Jadi belum ada perjanjian bebas tarif untuk produk-produk kita, termasuk produk perikanan. Jadi mereka nampaknya mengimpor produk perikanan kita itu melalui pihak ketiga. Nah, negara pihak ketiga ini yang mempunyai perjanjian perdagangan bebas, produk kita impor ke negara itu, baru negara itu ekspor ke Turki. Jadi 0 ke 0 sebetulnya. Itu yang tapi walaupun begitu kan akan ada cost yang lebih tinggi karena transportnya kan akan berputar ya. Nah, rencananya itu akan dipotong ke Indonesia. Begitu mereka lihat, ternyata memang kendalanya di tarif. Jadi peluangnya ada, tapi sangat kecil ya. Masih PR kita lah untuk produk perikanan itu. Kecuali kalau kita membuat semacam joint venture ya antara perusahaan perikanan kita dan perusahaan Turki di negara ketiga dia bikin. Tapi itu juga akan high cost juga. Karena kan harus ada bisnis fee di negara ketiga. Itu yang menjadi masalah. Jadi yang ini yang kita kembangkan sebetulnya, yang kita tunggu untuk produk-produk perikanan bisa masuk ke Turki, bisa kompetisi dengan produk-produk ikan dari negara lain. Saya kira itu. Terima kasih Pak Titan. Baik, terima kasih Pak Konjen, juga Pak Jepri, dan juga teman-teman lainnya. Mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu dan juga ini situasi juga sedang Ramadan, jadi mungkin kita di sini sebentar lagi akan menjelang buka puasa. Dan buat teman-teman tadi yang ingin join di grup Sekolah Ekspor, silahkan bisa cek kolom chat. Dan juga tadi juga sudah disebutkan bahwa kami juga sedang melakukan upaya untuk membuka penetrasi pasar langsung di sana melalui Marmara ID. Silahkan join di Google Form. Dan juga untuk teman-teman jika ada pertanyaan ataupun ingin menyampaikan sesuatu ke KJRI, bisa melalui email istanbul.ekonomi@kemlu.go.id atau melalui Instagram yaitu Indonesia in Istanbul. Mungkin untuk Zoom Minar kali ini, alhamdulillah tadi kita dihadiri oleh teman-teman siswa Sekolah Ekspor dan juga para UKM lainnya, ada sekitar 100 ya, karena mungkin waktu juga banyak yang mundur. Dari saya cukup sekian. Pak Roni, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan terakhir sebelum di-close. Ya, terima kasih Pak Konjen dan staf di sana sudah menyampaikan informasi dengan baik. Insya Allah akan menambah semangat kami dan teman-teman UKM untuk menembus pasar Turki dengan lebih masif lagi. Dan buat teman-teman UKM untuk tetap semangat walaupun di masa pandemi dan bulan puasa. Baik, terima kasih Pak Roni. Mungkin silakan closing statement dari Pak Konjen atau dari KJRI. Terima kasih Pak Titan, Pak Roni, dan teman-teman semua dari Sekolah Ekspor. Pertama, KJRI sangat menyambut baik dan sangat menghargai kegiatan pada siang hari ini, dan tentunya ini merupakan suatu awal dari kita, dari teman-teman semua di Indonesia untuk berani mulai melakukan ekspansi dan penetrasi pasar khususnya ke Turki. Kita juga seperti kita ketahui Pak Titan pernah ngobrol di Istanbul, kita sedang ingin membangun sebuah komunitas ekonomi diaspora Indonesia. Komunitas ekonomi diaspora Indonesia di Marmara ini sebagai salah satu platform untuk dijadikan bridging dalam komunikasi bisnis antara pelaku ekspor di Indonesia dan pelaku usaha di Turki. Kenapa kita menggunakan diaspora Indonesia? Karena kalau saya lihat dalam 2 tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia yang ada di Istanbul dan Marmara sudah mulai tertarik dan ekspansif untuk membuka bisnisnya. Sudah 42 usaha Indonesia di sini, dan sebentar lagi nanti
Mara-Mara ID juga akan berkiprah di Istanbul. Tentunya ini merupakan satu diaspora, suatu modalitas, satu aset ekonomi kita yang dikembangkan menjadi bridging bagi para pelaku ekspor dari Indonesia. Kenapa ini harus kita lakukan dari sekarang? Tadi saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa yang ada di Turki, khususnya di Istanbul dan Mara, dijadikan bridging, ini diharapkan bisa menekan harga, memotong mata rantai yang tidak perlu, sehingga biaya produksi dan biaya distribusi bisa ditekan. Saya kira mungkin itu yang menjadi tujuan kami. Mohon dukungan juga dari Sekolah Ekspor, dari Pak Titan, Pak Roni, dan semua teman-teman, terutama yang sudah berkiprah usahanya di Turki untuk ikut memperkuat dan memperkokoh komunitas ekonomi diaspora Indonesia di kawasan Marmara. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Konjen dan tim KJRI, juga Pak Roni sebagai salah satu mentor di Sekolah Ekspor, dan juga buat teman-teman yang hadir di pertemuan Zoominar kali ini. Tetap semangat dan salam ekspor. Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Titan, Pak Roni. Terima kasih Pak Titan, Pak Konjen. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titan. Assalamualaikum.